wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai status dan peran dalam interaksi sosial. Di sini, yang perlu kalian siapkan adalah buku catatan, buku paket sosiologi, dan setelah kalian selesai menonton video ini sampai akhir, kita akan lanjutkan diskusi melalui grup belajar. Materi pertama yang akan kita bahas adalah definisi status dan peran. Di sini, saya akan membantu teman-teman untuk bisa mendefinisikan status dan peran dalam interaksi sosial secara sederhana supaya teman-teman dapat memahami materi ini dengan baik. Status dan peran seseorang mempengaruhi cara atau bentuk interaksi sosialnya. Untuk lebih memudahkan teman-teman dalam memahami definisi status dan peran, kita akan bahas satu persatu. Pertama, kita akan membahas mengenai definisi status. Status merupakan posisi seseorang secara umum di masyarakat dalam berhubungan dengan orang lain. Posisi seseorang menyangkut lingkungan pergaulan, prestis, kemudian hak-hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Menurut Ralph Linton, dalam kehidupan masyarakat terdapat 3 macam status. Yang pertama, ascribe status, yang kedua, achieve status, dan yang ketiga, assign status. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, ascribe status. Ascribe status merupakan status sosial yang diperoleh seseorang atas dasar keturunan, tidak memerlukan usaha dari seseorang tersebut untuk mendapatkan status sosial. Contohnya, gelar kebangsawanan, di mana seorang anak yang lahir dari keluarga kerajaan maka akan memiliki status sosial yang lebih tinggi dari anak-anak yang lain. Status sosial yang kedua adalah achieve status. Achieve status merupakan status yang diperoleh seseorang melalui usaha-usaha yang disengaja, tidak diperoleh berdasarkan keturunan. Akan tetapi bergantung pada kemampuan individu dalam mencapai tujuannya. Yang artinya di mana status sosial ini didapatkan atas dasar usaha dari individu masing-masing. Contohnya, gelar sarjana, di mana mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana harus menempuh atau mengerjakan skripsi dan lulus kuliah. Status yang ketiga yaitu assign status. Assign status merupakan status sosial yang diperoleh oleh seseorang karena diberi mandat atau pemberian dari orang lain, di mana pemberian ini atau status sosial ini diberikan atas dasar jasa-jasa yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Contohnya, pahlawan. R.A. Kartini dikenal sebagai tokoh emansipasi karena beliau telah memperjuangkan hak-hak kaum wanita agar setara dalam pendidikan sama halnya seperti kaum pria. Dalam kenyataan kehidupan di masyarakat, satu orang dapat memiliki lebih dari satu status. Oleh karena itu, ketika dalam waktu yang bersamaan, satu orang harus memiliki lebih dari status, maka akan terjadi konflik, di mana konflik tersebut dinamakan konflik status. Pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai definisi peran. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status. Peran adalah perilaku yang diharapkan oleh pihak lain terhadap seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimiliki. Dalam kata lain, dapat diartikan bahwa peran selalu mengikuti status yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya, ketika seorang guru harus menjalankan perannya, yaitu mendidik, kemudian mengajar, lalu mencontohkan hal-hal yang baik kepada siswa, dan sebagainya. Status dan peran tidak bisa dipisahkan karena tidak ada status tanpa peran dan juga tidak ada peran tanpa status. Sama halnya seperti status,
satu orang juga dapat memiliki lebih dari satu peran. Bahkan ketika dalam satu waktu seseorang dapat memiliki atau menjalankan lebih dari satu peran, maka akan terjadi konflik yang disebut konflik peran. Oke teman-teman, pembahasan materi sudah selesai. Pembahasan pada video kali ini memuat 3 poin penting, yaitu yang pertama adalah definisi status dan peran, kemudian yang kedua, macam-macam status dalam masyarakat, dan yang ketiga, status dan peran tidak dapat dipisahkan dalam interaksi sosial di masyarakat. Nah, sekarang kita lanjutkan diskusi mengenai status dan peran kalian masing-masing dalam interaksi sosial melalui grup belajar yang sudah saya buat di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.